Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kita masih diberikan umur pada hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, selalu beriman dan patuh kepadanya, setelah juga kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Juga teman-teman sekalian, saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian agar selalu memaksimalkan waktu yang masih Allah berikan ini. Bila masa lalu kita berisikan dosa-dosa, kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila terisi dengan amal-amal soleh, kita tinggal mempertahankan kualitas dan kuantitasnya. Dan yang bisa ditingkatkan, maka kita akan tingkatkan. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, dan kita sudah menyelesaikan hadis ke-27 pada pertemuan yang lalu yang membahas tentang masalah tidak bolehnya seorang wanita sembarangan meminta cerai dari suaminya, dan bagaimana kalau ada wanita yang mempermainkan masalah permintaan cerai, menekan suaminya, mendesaknya, atau sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya membuat suaminya menceraikannya. Apapun faktor penyebabnya, termasuk misalnya karena ada laki-laki lain atau ada hal-hal yang lain mungkin, maka ini tidak mencium bau surga. Oleh karena itu harus hati-hati, dan sudah kita paparkan panjang lebar tentang masalah itu. Dan juga saya menekankan sekali agar setiap orang di antara kita pada saat dia berumah tangga mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia jadikan ini sebagai ajang pahala buat dia. Dari sisi lain, teman-teman sekalian, juga dia mengejar surga dari pasangannya. Dia juga mengetahui bahwasanya dia menikah dengan manusia yang punya masa waktu-waktu di mana dia senang, dia sedih, dia sehat, dia sakit, dia muda, dia tua. Maka akan ada suka duka dalam rumah tangga. Yang penting orang yang benar memaafkan dan memandu, serta orang yang salah meminta maaf, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan selalu saja dalam rumah tangga, teman-teman sekalian, membuka lembaran-lembaran baru. Selalu buka lembaran-lembaran baru. Jadi bukan aib dalam rumah tangga kalau kita selalu memaafkan pasangan, kemudian kita membuka lembaran baru, kemudian kita juga mendukung perbuatan-perbuatan baik dia, atau kita mencontohi kebaikan-kebaikan yang dia, atau yang nampak darinya dari akhlak, tutur kata, muamalah, pelayanan, dan seterusnya. Dan usahakan teman-teman selalu meningkatkan kualitas terbaik sebagai suami, kualitas terbaik dalam memenuhi nafkah, biologis, kemudian perlindungan, pendidikan. Dia berusaha untuk meraih surga dari pasangannya atau istrinya. Begitu juga istri. Jangan pernah ibu-ibu puas dengan pelayanan yang sudah ibu berikan. Selalu tingkatkan kualitasnya. Selalu tanyakan pada pasangan kira-kira apa yang dia senangin. Jadi ada orang monoton begitu terus dalam interaksi makanan, biologis, obrolan. Ya. Padahal sebenarnya banyak hal yang dia bisa lakukan sebagai bentuk inovasi-inovasi ya. Dari dandanan, dari tutur kata, dari pelayanan, dari apalah ya, kasih sayang, semua ini bisa kita terus hidupkan sehingga di rumah tangga itu selalu kebahagiaan yang ada. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk insya Allah pada siang ini, semoga Allah berkahi hadis ke-28 atau pembentukan karakter yang ke-28 ya. Yaitu yang berbunyi, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Walau anna imra'atan min ahli al-jannati tala'at ila ahli al-ardi la'adha'at ad-dunya wa ma fiha wa mala'at ma bainahuma rihan wa lanasifuha ya'ni al-khimar khairu min ad-dunya wa ma fiha. Andaikan seorang wanita dari penduduk surga menengok ke penghuni bumi, melihat saja, menengok sepintas kemudian kembali lagi, maka dia akan menyinari dunia dan isinya dan memenuhi dunia ini dengan harum yang semerbak. Dan sungguh kerudungnya, yakni penutup kepalanya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi.
Kalau kita lihat bagi teman-teman yang pegang bukunya, di sini tidak ada penjelasan kurang lebih yang disampaikan oleh penulis kecuali satu ya, kurang lebih statement yang disampaikan, yaitu perkataan Rasulullah SAW wala nasifuha, dalam kurung kerudungnya maknanya adalah penutup kepala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jilid 6 halaman 11, Tirmidzi nomor 1651 dan Ahmad jilid 3 halaman 147. Kita coba teman-teman lebih dalam mengambil dan mengorek coba ilmu-ilmu hikmah-hikmah dari hadis yang mulia ini. Tentu tidak ada penyampaian baginda Nabi SAW, penyampaian sahabat yang tidak punya tujuan, tidak punya ilmu, tidak punya makna. Pasti semuanya punya hal-hal tersebut, ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita akan coba bedah dulu hadis ini, baru kita akan masuk ke beberapa tambahan. Di sini potongan pertama dari hadis yang bisa kita ambil pelajaran, sabda Nabi SAW, walaupun ini marfu ya, diangkat oleh Anas. Ya. Walau anna imra'atan min ahlil jannah. Ini potongan pertama. Yang dimaksud dengan kalau seandainya wanita penghuni surga. Dari potongan ini kita ambil pelajaran yang pertama. Tentu ini pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis dan diambil lagi dari potongan pertama ini beberapa hal. Yang pertama, yaitu wanita masuk ke dalam surga. Dan setiap muslimah seharusnya menjadikan dirinya menjadi ahli surga. Dimulai dari dunia ini. Tentu laki-laki pun sama, tetapi karena kita sedang bicara karakter muslimah, maka seharusnya target utama setiap muslim dan muslimah, terutama muslimah dalam hadis ini, bagaimana dia menjadi ahli surga. Nanti akan kita paparkan panjang lebar, insyaAllah bi'idnillahi ta'ala, ciri-ciri wanita ahli surga. Jadi itu dulu, tanamkan di benak kita surga. Itu target utama. Seperti orang kalau target utamanya ingin bekerja di satu perusahaan, ingin kuliah di satu universitas, ingin tinggal di satu lokasi misalnya. Kalau itu jadi target dia, atau dia ingin punya tabungan sekian banyak, atau dia ingin misal orang yang ingin membentuk tubuhnya sampai ukuran sekian misalnya, dan seterusnya, maka pasti dengan ada target itu dia akan berusaha mencapai target tadi. Jadi setiap mukmin dan mukminah harus tanamkan di benak dia, di hati dia, dan ini memang satu hal yang harus gitu. Target utama kita adalah surga. Dari situ nanti kita akan pelajari apa saja itu surga, kemudian bagaimana caranya menjadi penghuni surga. Ya, ini poin penting. Ini yang bisa kita ambil dari potongan ini. Yang kedua, yang bisa diambil dari pelajaran pertama ini adalah di surga itu ada wanita dari penghuni bumi atau penghuni dunia ini, dan ada wanita yang Allah siapkan sebagai pelayan-pelayan, yaitu bidadari di surga. Dan kedudukan mereka berbeda. Wanita mukminah dari muka bumi ini jauh lebih mulia daripada bidadari. Karena selama ini yang saya ditekankan adalah bidadari. Bidadari memang betul ciptaan Allah SWT. Mereka tidak melalui proses seperti kita manusia. Allah ciptakan secara langsung. Makanya mereka digambarkan sangat sempurna, gitu kan? Dengan mata-matanya yang jeli, dengan kulitnya yang putih, dengan amanah. Matanya tidak liar, dia tidak berselingkuh dan segala macam ciri khas. Bahkan benar-benar disentuh oleh manusia dan jin. Ya, dalam surah Rahman digambarkan itu. Jadi sangat luar biasa, mereka sangat istimewa gitu. Tetapi semua keistimewaan itu tetap ada di bawah nanti derajatnya di surga dibandingkan mukminah dari muka bumi ini. Walaupun mukmin itu tadinya adalah seorang fasikah, orang yang buruk akhlaknya, jauh dari agama, tapi dia sempat taubat lalu kemudian dia memperbaiki keadaannya, tetap dia lebih mulia daripada para bidadari tersebut. Ya. Oleh karena itu teman-teman perlu digarisbawahi bahwasanya bagaimana setiap muslimah berusaha menyelamatkan dirinya segera, karena dia akan jauh lebih baik daripada para bidadari tersebut. Nah, untuk lebih jauhnya saya akan coba bacakan dari buku yang lain tentang ciri wanita, ya, ahli surga, supaya kita bisa mengetahui seperti apa, ya, mereka, dan berarti nanti wanita, ya,
dunia yang beriman jauh lebih baik daripada ini. Ya. Akan jauh lebih cantik, jauh lebih mulia. Ya. Bahkan mereka dilayani oleh para bidadari-bidadari tersebut. Baik. Saya akan ambil dari buku yang ditulis oleh Wahid bin Abdul Salam Bali, hafidhahullah, dalam masalah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Di bab 17-nya beliau mengatakan wanita ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Kemudian di bawah dijelaskan al-maknun, yang Allah katakan ka'amsalil lu'lu'il maknun, ialah yang tersembunyi lagi tersimpan dan tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Jadi di sini digambarkan bagaimana bidadari itu mereka bermata-mata jeli, bagaimana mata mungkin anak kecil yang biasa kita lihat ya, yang mulai beranjak dewasa 3 tahun, mulai beranjak lah ya 3 tahun, 4 tahun. Itu biasa kalau kita perhatikan matanya yang putihnya putih bersih gitu ya. Yang di dalamnya tuh pakai coklat kah, hitam kah warnanya, atau mungkin orang-orang bule biru kah, itu indah sekali mata mereka itu. Karena mungkin mereka belum terbiasa kena matahari, udara, hujan, segala macam. Belum terbiasa sedih yang membuat dia sering menangis yang berlebihan misalnya. Belum biasa ngucek-ngucek matanya gitu karena masih dirawat oleh orang tuanya. Maka digambarkan seperti itu. Mata mereka belum pernah tersentuh oleh matahari, segala macam jeli. Oke, sekarang pertanyaan sederhana dari ayat ini. Bagaimana dengan wanita dunia yang tadinya matanya misalnya ya, sudah sering kena matahari segala macam, meninggal dalam keadaan tua, keriput. Bagaimana dibandingkan dengan bidadari ini? Tetap mereka akan lebih cantik, lebih indah daripada para bidadari tersebut. Nanti akan kita lihat di closing hadis yang sedang kita bahas ya. Di closing hadis yang sedang kita bahas, bagaimana yang digambarkan adalah wanita penghuni surga. Kalau dia turun di muka bumi, maka dia nengok saja sudah cukup akan menyinari muka bumi. Dan ini adalah wanita mukminah. Begitu juga akan menyebarkan semerbaknya. Itu luar biasa gitu. Berarti mereka akan sangat cantik, mengalahkan para bidadari yang bermata-mata jeli ini. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan, Nabi SAW bersabda dalam hadis, nanti akan ada sebuah pasar tempat berkumpul kaum laki-laki ahli surga. Lalu mereka berkumpul semua di situ. Nah pada saat mereka berkumpul, Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan angin yang membuat mereka makin tampan. Jadi gak ada lagi orang jelek di surga, walaupun di dunia jelek, dia akan Allah buat tampan pada hari kiamat dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berubah. Ya. Orang kenal, oh ini wajahnya si fulan. Tapi dia berubah menjadi tampan sekali. Ya. Ada orang kadang-kadang subhanallah biasa tidak, tapi begitu dirawat, begitu segala macam, dia jadi berubah gitu. Nah, dia berubah. Tetap wajah-wajah kita seperti ini, tetapi berubah, lebih tampan, lebih yang cantik, lebih cantik gitu. Maka ahli surga yang laki-laki ini diterpah oleh angin, kemudian mereka makin tampan. Kemudian mereka pulang ke istana mereka, lalu istri-istri mereka mengatakan, sungguh kalian bertambah tampan dan makin sempurna. Ini sepekan sekali, bukan masuk salon, angin Allah tiupkan. Kuasa Allah SWT di surga berbeda sekali keadaannya. Maka para suami pun mengatakan, sungguh demi Allah kalian pun lebih cantik dari sebelumnya. Terus setiap pekan itu Allah terus menambah kecantikan mereka, ketampanan mereka. Allah Maha Kuasa. Bukankah Anda biasa melihat bagaimana indahnya hewan-hewan bulu, burung-buru yang tertata dengan rapi, indahnya matanya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa hewan indah sekali matanya. Manusia pun begitu, ada yang indah matanya. Maka Allah Maha Kuasa, Allah bisa membuat jauh lebih indah daripada itu. Sebagaimana juga kita lihat indahnya langit yang biru, ya, dengan awannya, malam hari dengan bintang-bintangnya, lautan dengan indahnya ya, air dan segala macam yang bisa kita lihat, indahan yang luar biasa. Maka Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi Allah SWT memberikan kepada mereka itu. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain dalam surah An-Naba, beliau angkat ayat 31 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza
hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya. Ini disebutkan ciri wanita ahli surga. Jadi bisa jadi bidadari itu adalah gadis-gadis, bisa juga memang ahli surga ini yang Allah kembalikan menjadi gadis nanti. Karena memang akan berubah semuanya. Kita kan nanti pada saat meninggal dunia, jasad ini masuk ke tanah, mungkin akan hancur dengan tanah. Nanti Allah SWT di hari kiamat, nanti di hari kebangkitan, Allah akan turunkan hujan yang membuat kita tumbuh nanti seperti tumbuh-tumbuhan, kata Nabi SAW. Nah di situ Allah berikan jasad yang berbeda. Karena jasad kita dalam hadis yang cukup banyak disebutkan, kita akan dibangkitkan dengan postur ayah kita Adam 60 siku ke langit. Jadi itu luar biasa gitu. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi akan berubah gitu. Nah bukan mustahil semuanya Allah kembalikan. Termasuk keperawanan. Gitu kan. Jadi berubah. Bagaimana Allah SWT ubah itu. Jadi bukan mustahil memang wanita ahli dunia pun Allah kembalikan mereka menjadi gadis-gadis yang sebaya. Bahkan postur tubuh mereka menjadi sangat indah. Dikatakan wa kawa'iba atraba. Ka'ib itu adalah wanita cantik yang ranum kedua buah dadahnya. Artinya Allah SWT akan berikan kesempurnaan dalam fisiknya. Ini makna ayat Al-Quran ini. Ya. Dan atrab adalah usianya sebaya. Karena dalam hadis disebutkan nanti kita akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Nggak lebih sehari, nggak kurang sehari. Jadi siapapun yang meninggal teman-teman sekalian dalam kondisi ya, masih kecil ataupun sudah dewasa tetap akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Ya. Jadi itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Renungi dalam hadis. Kata Nabi SAW dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan, hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juga masih disebutkan oleh beliau dalam bukunya. Dan Al-Mundhiri menyatakan juga hasan dalam Targhib di jilid 6 halaman 273. Mikdam radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, "Ma min ahadin yamutu saqatan wara harama wa innaman nasu fi ma baina dzalik illa bu'itha ibnu 33 sana." فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب ومن كان من أهل النار أظلموا وفخموا كالجبال. Tidaklah seorang mati baik dalam keadaan baru lahir ataupun sudah sangat tua. Jadi bayi baru lahir ataupun kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua. Dan sungguhnya manusia hanyalah berada di antara keduanya. Melainkan ia pasti akan dibangkitkan dalam usia 33 tahun. Enggak lebih, enggak kurang. Jadi enggak ada lagi orang tua, nenek, enggak ada lagi anak-anak. Semuanya dewasa, semuanya sempurna. Itu kan kalau dia makan manusia mustahil. Nenek sudah 100 tahun, kembali 33 tahun. Kembali sesaat saja tidak bisa. Kembali sehari saja enggak bisa. Apalagi kembali ke 33 tahun. Tapi kuasa Allah. Dan jika ia termasuk ahli surga, disebutkan sini ciri laki-lakinya, maka ia dalam keperawakan Adam. Perempuan pun mungkin sama tingginya ya. Wajahnya seperti Yusuf. Luar biasa Yusuf alaihissalam. Laki tertampan di dunia di muka bumi ini. Bersama dengan Nabi Muhammad SAW tentunya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan Yusuf telah diberikan sepertiga kegagahan dunia. Sampai dalam surah Yusuf digambarkan bagaimana para wanita memotong jari-jari mereka karena kaget melihat ketampanan Yusuf. Sekarang laki-laki siapa yang lewat di hadapan wanita itu lupa kalau ini tangannya sampai dia potong. Itu nggak mungkin terjadi. Setampan apapun dia di masa kita. Tapi terjadi pada Yusuf AS. Dan bukan cuma satu wanita, hampir seluruh wanita dalam ruangan pada saat itu. Allah mengatakan faqatta'na wa qatta'na aydiyahun. Lalu mereka memotong tangan-tangan mereka. Sampai mereka mengatakan hasyadillah ma hadza illa sungguh mulia Allah. Sesungguhnya ini bukan manusia. Ini adalah malakun karim, malaikat yang mulia. Ya, begitu mereka menilai Yusuf alaihissalam. Dan hati mereka seperti hati Ayyub. Ayyub orang yang tidak pernah dendam, orang yang sangat baik, ramah, pemaaf. Sedangkan siapa yang termasuk ahli neraka maka tubuh mereka dibesarkan laksana gunung. Laksana gunung. Di dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 4 halaman 88 dihasankan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid di jilid 10 halaman 399.
Kemudian dikatakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati jurda, murda, mukahhalin, bani 33. Masuk surga mereka dalam keadaan berkulit dan berwajah mulus. Jadi yang kulitnya sudah keriput, rusak, kena luka bakar, cacat di dunia sudah tidak ada lagi, di akhirat berbeda. Mulus semua kulit mereka, wajah dan kulit mereka. Mereka bercelak dan mereka berusia 33 tahun. 33 tahun, ini luar biasa nih, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan, atau Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana ahli surga ini. Ya, kita lihat tentang masalah wanitanya ya. Kita bicara wanita, tapi hadisnya cukup panjang, saya bacakan dulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr. Sesungguhnya kelompok yang pertama masuk dalam surga mereka seperti atau laksana bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Walladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i dha'ah. Dan yang nyusul setelah itu adalah orang yang mengeluarkan cahaya seperti bintang-bintang yang gemerlapan di langit. La yabulun, mereka tidak akan pernah buang air kecil lagi. Wala yatagawwatun, mereka tidak akan buang air besar. Wala yamtakhitun, ya. Mereka tidak akan beringus, tidak sakit lagi. Wala yatfilun, mereka tidak akan meludah. Amsyatuhumud dhahab, sisir mereka dari emas. Warashuhumul misk, ya. Dan keringat mereka kasturi. Jadi apa yang mereka makan, mereka minum, yang mereka tidak butuhkan di tubuh kan kalau di dunia keluar dalam bentuk air seni ataupun tinja ya. Di surga nggak ada lagi tuh. Kalau dalam bentuk keringat, nah itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Jadi nggak ada lagi WC. Gitu. Berbeda sekali dengan dunia. Ahli surga itu makan tidak akan pernah kenyang. Dan dia selalu merasakan kenikmatan. Nggak ada juga kamar kecil, kamar buang air besar, buang air kecil nggak ada lagi. Yang dikatakan wa majamiruhumul uluwatu al-anjuj, dan wangian mereka adalah kayu yang wangi. Jadi ada juga memaknakan ini adalah ud, kayu gaharu ya, yang wangi dan sekarang terkenal. Kayu gaharu cukup mahal harganya ya, biasa dikonsumsi di Timur Tengah ini. Kemudian teman-teman sekalian, wa azwajuhumul hurul 'ain, dan para pasangan mereka adalah bidadari-bidadari. Akhlaquhum ala khuluqin rajulun wahid. Mereka sama semua akhlaknya, semuanya baik, semuanya santun. Gak ada lagi penjahat di surga. Gak ada lagi niat-niat buruk. Ala surati abihim Adam. Mereka akan dibangkitkan di situ. Ya, postur tubuh mereka seperti ayah mereka Adam. Situna dira'am fis sama. 60 siku ke langit, 27,5 meter. Wa fi riwayah li kulli minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il laham minal husn. Dan setiap penghuni surga nanti itu akan mendapatkan 2 orang istri, yang isi kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Jadi bagaimana indahnya dan mulusnya kulit para wanita ahli surga ini. Lalu dikatakan la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada lagi perselisihan di antara mereka dan tidak ada saling bermusuhan. Qulubuhum qalbu rajulun wahid. Hati mereka semuanya sama. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyia. Mereka selalu bertasbih kepada Allah di pagi dan sore hari. Semoga Allah jadikan kita penghuni surga ini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 362, Muslim jilid 17 halaman 1171. Ini luar biasa keadaan para ahli surga ya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah juga menggambarkan lagi dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara 'uruban atraba li ashabil yamin. Sampai 38 ya. Sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari dengan langsung. Nah ini bedanya sama wanita di dunia. Mereka langsung ciptakan, tidak melalui proses sperma ketemu sel telur lalu berkembang biak di perut seorang wanita dan seterusnya. Tidak seperti itu. Langsung postur seperti itu
dan sudah siap mengabdi gitu ya. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Abkar faja'alnahunna abkar, kami jadikan mereka para perawan-perawan. Dan mereka juga atrab dan urab ya, artinya sangat mencintai suaminya. Ini ciri wanita ahli surga. Bidadarinya. Wanita dunia mukminah lebih tinggi daripada ini. Ya. Ada sebuah riwayat yang disebutkan juga, ya, tapi tidak disebutkan dalam buku ini, terlintas di benak saya. Kalau ahli surga wanita itu akan selalu perawan. Setelah digauli oleh suaminya, maka dia akan kembali perawan lagi. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Allahu alam. Ya. Jadi selalu gadis. Dia melebihi ya, bidadari-bidadari ini. Kemudian hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari jilid 6 halaman 15. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, pergi di jalan Allah, baik di waktu pagi maupun sore hari, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berperangkah, menuntut ilmu kah, mencari nafkah kah, yang penting karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hari kiamat nanti dia akan diberikan balasan, dia akan lebih senang daripada dunia dan seluruh isinya dia dikasih. Kalau kita punya teman-teman rumah, misalnya di Jakarta Timur, 2-3 saja, atau 10, itu sudah luar. Bagaimana kalau kita pemilik, itu sudah luar biasa. Bagaimana kalau kita pemilik Jakarta Timur? Bagaimana kalau kita pemilik seluruh Jakarta? Milik kita semuanya. Bagaimana kalau kita pemilik Indonesia? Luar biasa. Dan itu tidak mungkin terjadi. Ya. Mustahil kita memiliki semuanya. Kita memimpin mungkin, tapi memiliki semua nggak mungkin. Milik orang, dia bagi-bagi gitu kan. Bagaimana kalau orang pemilik benua Asia? Itu kan tak mungkin, lebih mustahil. Bagaimana kalau pemilik ya, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia? Dan bagaimana kalau memiliki dunia dan seluruh isinya? Dia yang pemiliknya. Nah di akhirat nanti teman-teman, orang yang berjuang di jalan Allah ini akan diberikan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dia akan sangat senang. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetinya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seandainya kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi. Nah di sini tidak harus bidadari. Wanita ahli surga, kalau sudah masuk surga kemudian Allah turunkan dia ke muka bumi. Ya. Niscaya akan memenuhi ruang antara bumi sama langit dengan wangi yang harum. Dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Jadi satu wanita di surga saja, kalau ibu sudah masuk ke dalam surga, wahai muslimah, dan kemudian kau diturunkan lagi ke bumi ini, maka cukup kamu sendiri menerangi seluruh bumi ini. Mengalahkan cahaya matahari. Dan wangi seluruhnya. Di mana ini wangi seluruhnya? Seluruhnya langit dan bumi ini ya, memenuhi wanginya dia. Kata Nabi SAW, niscaya ia akan memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi. Dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan berikut segala isinya. Nanti akan kita masuk ke masalah pelajaran lain tentang masalah kudung ini ya. Kita masih bicara masalah wanita ahli surga. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang lain diriwayatkan Bukhari juga jilid 6 halaman 321. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatul badr. Sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga, mereka akan laksana bulan purnama atau laksana bulan di malam purnama. Semoga kita termasuk insyaallah ini. Allahumma amin. Wallati taliha ala adwa'i kaukabin durriyin fis sama. Dan yang menyusul adalah orang-orang yang seperti atau laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Likulli imri'in minhum zawjatani ithnatan. Setiap ahli surga akan memiliki 2 orang istri. Yura mukhu suqihima min wara'il laham wa ma fil jannati azab. Dan saking cantiknya dan indahnya kedua istri tersebut, maka isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya.
Ini menggambarkan indahnya, bukan berarti otot dan urat-uratnya kelihatan. Tapi saking indahnya, ya, saking mulusnya, begitu digambarkan. Dan di surga tidak ada lagi orang yang membujang. Semua bujang gadis akan punya pasangan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada mereka pasangan dengan caranya Allah tentu. Dalam hadis yang lain, teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan At-Tabarani dalam Kitab Al-Awsat dengan sanad yang baik, dan Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid di 10 halaman 418. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Nanti teman-teman kita kalau masuk surga, insya Allah pasti kita masuk selama anda istiqomah, sampai anda meninggal dalam keimanan dan keislaman. Janji Allah tidak mungkin salah. Sabar aja sedikit teman-teman sekalian. Kita masuk ke surga nanti, setiap sisi surga istana kita nanti, itu saking indahnya, 70 tahun kita duduk menikmati itu, baru kemudian kita pindah ke tempat lain. Kata Nabi SAW, sungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Kemudian istrinya datang kepadanya lalu melihat wajahnya pada pipi istrinya. Jadi saking mulusnya pipi istrinya, sampai dia bisa nerawang, dia bisa bercermin di wajah istrinya. Kata Nabi SAW, yang lebih bening dibandingkan cermin. Saya ulangi lagi ya. Sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Kemudian istrinya datang padanya lalu ia melihat wajahnya pada pipi istrinya yang lebih bening dibandingkan cermin. Intan paling kecil yang dipakainya dapat menyinari antara timur dan barat. Dipakai oleh siapa? Istrinya. Wanita mukminah di dunia seperti ini. Intan yang dia pakai, ya, dipakaikan untuknya dapat menyinari antara timur dan barat. Istrinya memberi salam padanya, maka ia pun menjawab salamnya. Ia bertanya, jadi saking cantiknya istrinya, sampai dia tidak kenal lagi, dia mengatakan, siapa anda ini? Maka ia menjawab, aku adalah tambahan, atau Allah menambahkan nikmat ini padamu. Ia memakai 70 pakaian. Wanita ini bisa berganti-ganti 70 pakaian. Dan yang paling kecil seperti gunung Nu'man. Karena bagusnya berasal dari pohon tuba. Jadi bajunya itu besar, indah, gaun, sangat indah, sangat cantik. Sangat mulus, nggak ada perawatan-perawatan lagi. Nggak perlu ke salon, Allah SWT ubah seketika semuanya menjadi jauh lebih indah. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Saya sudah bilang tadi hadisnya riwayat Tabarani dalam Kitab Al-Awsat dengan sanad yang bagus. Ya. Jadi ini luar biasa. Dan gunung Nu'man kata beliau adalah sebuah gunung di Arafah yang biasa dikagumi oleh orang-orang. Jadi seperti itu pakaiannya, besarnya. Karena memang postur tubuh mereka seperti Adam AS, besar. Kemudian beliau menutup dengan sebuah hadis yang mulia, ya. Dan ini perlu diperhatikan oleh para wanita mukminah, ya. Apalagi yang suka menyakiti suaminya, ya. Sabar, teman-teman sekalian, sabar. Suamimu adalah pintu surgamu. Perhatikan, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu min al-huril 'ain. La tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina." Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari bidadari mengatakan, "Jangan kau sakiti dia. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanya seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami." Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 7069. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa bagaimana harus diperhatikan oleh setiap muslim. Dan setiap mukmin laki-laki sekarang sudah punya istri dari bidadari dia. Selama dia mukmin. Dan siapapun wanita yang sengaja menyakiti suaminya, maka perhatikan wahai mukminah, kamu didoakan oleh sainganmu, ya, dari bidadari di surga agar Allah membinasakan dan mengatakan kalau dia itu suamimu hanya sebentar saja di sisimu dan akan datang kepada kami. Kau tidak bisa layanin, kau nggak bisa penuhi kebutuhannya, kami akan penuhi kebutuhannya. Itu luar biasa. Ya.
Jadi ini gambaran tentang bagaimana wanita ahli surga, dan tentu ahli surga di dunia, mukmin di dunia sebagaimana saya katakan lebih mulia daripada para bidadari tersebut. Potongan yang kedua dari hadis adalah ittala'at ila ahlil ard. Ittala'at ila ahlil ard la'adha'at ad-dunya wa ma fiha wa mala'at ma bainahuma rihan. Kalau seandainya mereka menengok, ya, cuma tengok sebentar terus kembali lagi, maka niscaya akan sangat menerangi muka bumi ini karena cahayanya. Dan tidak akan ada wanita, laki-laki atau wanita, tapi wanita di dunia ini yang bercahaya seperti ini. Mustahil. Kecuali ahli surga saja. Dan akan tercium semerbaknya. Dan ini sebuah pelajaran penting juga bagi setiap muslimah, ya. Bagaimana pada saat suamimu melihatmu, hai muslimah, kamu terlihat seperti bercahaya karena dandanan yang cantik yang disukai oleh suami, bukan yang kamu sukai, tapi yang suamimu sukai. Apa yang dia sukai lakukan. Dandan seperti yang dia sukai selama bahan-bahannya halal, silahkan. Ahli surga begitu, bercahaya mereka, wanita ahli surga. Kemudian wangi. Jangan pernah ada satu sisi pun di tubuhmu, hai muslimah, yang dicium oleh suami bau busuk. Hati-hati dengan nafas, makan sembarangan sehingga baunya tidak sedap, suami menghindar, bau mulut. Selalu teman-teman sekalian itu jaga makanan, terutama muslim, hati-hati. Karena makanan yang keliru ini bisa berpengaruh pada nafas, berpengaruh pada bau mulut, berpengaruh pada bau kemaluan. Dan kebanyakan laki-laki, saya berikan bocorannya ya, mereka itu merasa risih untuk menegur. Yang terjadi hanya mereka menjauh saja. Jadi kalau di antara ibu-ibu yang tahu suaminya sering menghindar, kenapa dia tidak digauli? Coba obatin dari sini, coba perhatikan nafas ibu, ya. Mulut. Ini kan selalu interaksi, ya. Apalagi orang kalau biologis kan nafasnya mungkin lebih cepat dan segala macam. Ini pekah tapi perlu dibahas. Saya termasuk orang yang tidak malu untuk menyampaikan pada istri saya, tapi tidak semua laki-laki seperti itu. Pikiran saya daripada berlarut-larut, tapi yang saya tangkap dari mayoritasnya ikhwah kita, mereka tidak seperti itu. Mereka risih mau menyampaikan, tapi juga susah, takut istrinya tersinggung. Susah juga kalau mau berinteraksi biologis karena selalu terganggu dengan itu. Perhatikan teman-teman, gigi ditata dengan disikat, pakai mouthwash, kumur-kumur. Ya, jaga makanan, hembusan nafas harus baik. Kalau kita makan makanan yang baik, yang mungkin tidak berlebihan bumbunya segala macam, ya, itu insya Allah akan baik. Ataupun kalau makan, mungkin kita coba berusaha mengkonsumsi mungkin buah-buahan yang segar, yang mungkin bisa mengimbangi lah, gitu kan. Termasuk juga adab-adabnya teman-teman, jangan sembarangan ngupil di depan suami, sendawa yang besar. Ini semua mengganggu dia. Saya sebagai laki-laki membahasakan ini, ya. Dan kadang-kadang suami itu risih. Oke, pernah ada beberapa kali, bukan sekali, ya, ummahat kita tulis pertanyaan di pengajian kami itu, apa yang harus saya lakukan, suami saya sudah 10 tahun. Ada yang 10 tahun tidak menggauli istrinya, ada yang sudah 2 tahun, ada yang setahun. Makin pertama saya singgung masalah ini dulu. Ibu coba muhasabah, Bu. Kadang-kadang laki-laki normal, suaminya, istrinya wangi, istrinya bersih, istrinya merawat dirinya, kemudian suaminya nggak mendekat, itu nggak mungkin. Secara akal sehat kan kita bicara, pasti dia akan mendekat. Tapi kalau dia nolak, ini tanda tanya. Dan jangan pernah berpikir ada perempuan lain, bukan tidak ada. Mayoritas laki-laki tidak poligami, mayoritasnya. Sebagian kecil yang poligami. Justru mereka menunjukkan rasa jengkelnya dengan tidak mendekati dan segala macam. Ini karena apa? Karena dia mau istri ini yang melayani dia. Coba ubah dandananmu, hai muslimah. Sisir rambutmu dengan rapi, dengan bersih. Ya, ditata rambut tersebut. Pakai mungkin jepitan rambut yang mungkin menarik bagi suami. Bagus gak ini? Bagus gak itu? Itu tadi saya bilang harus ada inovasi. Ya, terus begitu.
ganti parfum ini, parfum itu, pakai hand body, bau ini, bau itu. Dan kalau suami sudah kalau ciumkan dia, enak nggak baunya, suka nggak? Oh saya kurang suka, udah ganti langsung, ganti langsung. Karena hanya dia laki-laki yang boleh menyentuh ibu, hanya dia yang boleh menikmati ibu. Kalau dia ibu tidak bisa buat menarik buat ibu, susah. Lalu ibu akan dilayani oleh siapa? Kebutuhan biologisnya, manja-manjahnya, ciumannya, cumbuannya. Harus bisa menarik. Hewan aja bisa mengeluarkan bau atau suara tentu untuk menarik lawan jenisnya. Kenapa Anda tidak? Yang itu. Maka harus ini diperhatikan. Sama juga di daerah kemaluan. Harus dicukur, pakai wangi-wangian. Itu kan dalam hadis disebutkan ya. Apa kata Nabi SAW? Janganlah seseorang di antara kalian kalau pulang safar, tiba-tiba datang ke rumahnya sebelum dia menyampaikan kepada istrinya. Agar apa ini kira-kira? Ini closing hadis ini. Ini kata Nabi SAW, bukan perkataan saya. Agar para wanita sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Penampilan dijaga. Menyisir dengan rapi, rambut kalau rapi, wangi, sampo, conditioner, pakai vitamin-vitamin ya, yang wangi. Jangan suami datang, bau minyak kayu putih, bau minyak ini, bau minyak itu, keringatan, malas mandi. Segala macam, mohon maaf ini semua. Bau ketiak, bau kemaluan, gak boleh dipedulikan. Terus heran kenapa suami tidak mau dekatin. Kadang-kadang lebih parah lagi. Sudah dia tidak tahu rawat dirinya, lalu dia bilang, oh kalau gitu kau sudah ada perempuan lain. Oh tambah suaminya jauh. Kan begitu. Coba pakai akal yang sehat, wahai muslimah. Ini cirinya wanita surga ini. Ya. Mereka begitu, mereka wangi. Saking wanginya, itu sampai-sampai tercium antara langit dan bumi. Ini hadis menjelaskan masalah itu. Bagaimana wangimu tercium di seluruh ruangan kamarmu, hai muslim. Tapi hanya sama suami ya. Laki-laki yang bukan halal buat Anda jangan. Sama mahram masih boleh. Tapi kalau sama suami ini perlakuan khas sendiri. Sudah wangi bahkan tidak berbusana. Saatnya Anda maaf di situ untuk menjadi wanita penggoda. Tarik dia supaya dia mau bergaul sama Anda. Ada Masya Allah muslimah yang Allah berikan taufik. Terbuka fikirannya untuk bagaimana membuat puas suaminya. Bagaimana selalu wangi, bagaimana selalu melayani, bagaimana selalu menjaga perasaannya. Ini wanita yang faham ini. Kalau dia akan menjadikan suaminya sebab dia masuk ke dalam surga. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah potongan wala nasifuha, yakni al-khimar khairu minad dunya wa ma fiha. Dan kerudung yang ada di atas kepalanya, penutup kepalanya, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah ini yang saya bilang tadi, saya ingin menyinggung juga masalah ini teman-teman sekalian. Bahwasanya di surga pun wanita berkerudung. Gitu. Ya. Jadi persepsi yang menganggap kerudung itu kalau pakai jelek, kelihatan tua, ya, dia disukai sama laki-laki ataupun tidak laku, gak ada jodohnya, gak usah pakai jilbab dulu nanti sudah nikah aja gitu. Seakan-akan kalau pakai jilbab itu gak akan laku. Keliru ini. Bahkan subhanallah menggunakan sesuatu yang menutup kepala, tentu depan suami bukan berarti Anda harus pakai jilbab yang tutup semua, pakai cadar, bukan itu maksud. Tapi di ahli surga saja mereka masih pakai tutupan kepala gitu ya. Tutupan kepala di sini bisa bermakna memang hiasan karena untuk suaminya. Ya apa saja gitu kan. Artinya orang bisa menggunakan apalah, mungkin topi khas wanita, mungkin kain tipis, atau mungkin bando, mungkin apa ya. Tapi ini termasuk ternyata di surga pun mereka punya kerudung ya. Dan mereka juga salah satu hiasannya adalah itu ya, kepalanya diletakkan kain. Baik teman-teman sekalian, saya juga akan menyempurnakan bahasan kita dengan statement Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang bercerita tentang masalah wanita ahli surga. Beliau mengatakan, ada beberapa ciri wanita ahli surga dalam kitab Al-Fawaid ya. Yang pertama adalah awwab. Wanita yang awwabah. Siapa mereka? Orang-orang yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dari keterlenaan menjadi menjaga. Artinya wanita yang sibuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama sekali.
Karena ciri juga wanita ahli surga, wanita yang betul-betul patuh kepada Allah. Menjaga kehormatannya, menjaga pergaulannya, menjaga penglihatan, pendengaran, jamaan tangan. Terutama kemaluannya. Gak ada yang boleh menyentuh kemaluan, wahai muslimah, cuma satu orang suamimu saja. Tidak boleh anda di dalam Islam. Sudah menikah, jangan buka pintu perselingkuhan. Selesai. Ini suami satu orang saja. Ya. Kata Ubaid bin Amir, seorang sahabat, seorang yang lahir di zaman Nabi SAW tapi dia tidak sempat ketemu, maka dikenal dengan tabi'in. Orang yang kembali kepada Allah, orang yang kembali ialah orang yang teringat akan dosa-dosanya kemudian meminta ampun kepada Allah atas segala perbuatannya. Karena kan manusia pasti berbuat salah ya. Ini ciri yang pertama, wanita ahli surga menurut beliau. Yang kedua, seorang yang hafidh Quran ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang hafiz senantiasa menjaga diri terhadap amanah yang dibebankan dan diwajibkan Allah kepadanya. Qatada As-Sadusi, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in berkata, senantiasa menjaga hak Allah dan apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Jadi lebih makna hafidh ini maksudnya menjaga apa yang Allah amanahkan, apa yang Allah suruh jaga, termasuk di sini masalah kemaluan. Jadi bukan hafidh Quran tadi ya, maaf saya tarik perkataan itu. Jadi hafidh lebih kepada menjaga pergaulan. Ya. Yang ketiga, orang yang takut kepada Rabbnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedangkan dia tidak melihat atau sedangkan Allah tidak terlihat ya. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Yang keempat, orang-orang yang wanita yang suka bertaubat. Sebagaimana tadi Allah katakan ya, surah sama dalil yang sama surah Qaf ayat 33, dan datang kepada Allah dalam hati yang bertaubat. Artinya taubat itu ketetapan hati yang senantiasa menanti dan mencintai Allah dan menerima ketetapannya. Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, ciri-ciri wanita surga adalah mereka adalah wanita yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir baik dan juga takdir buruk. Keenam rukun iman ya. Mereka juga merupakan golongan orang-orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan solat, mendirikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji bagi yang mampu. Kelima rukun Islam. Para wanita surga juga digambarkan sebagai sosok yang ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak dapat melihat Allah maka dia mengetahui kalau Allah melihatnya. Selalu ikhlas dalam mengerjakan semua perbuatan, mengejar pahala Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena riya. Ya. Kemudian mereka juga wanita yang gemar membaca Al-Quran, kata beliau, dan berusaha memahaminya, senantiasa berzikir kepada Allah ketika sendiri ataupun bersama orang banyak, selalu berdoa kepada Allah semata, serta menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan juga masyarakat. Sisi yang lain, mereka juga adalah memiliki sikap pengasih, penyayang, baik hati kepada suami, kepada orang tua, kepada anak-anak, tetangga, anak-anak yatim, fakir miskin, bahkan seluruh makhluk. Mereka juga gemar menyambung tali silaturahim, terutama dari orang-orang yang memutusnya. Juga memaafkan orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Mereka juga suka berinfak ketika lapang dan juga sempit, menahan amarah dan memaafkan orang. Mereka juga cenderung menjauhi lisan yang suka berdusta, saksi palsu, menggunjing. Mereka selalu adil, mereka menepati janji, amanah, berbakti sama orang tua. Allah SWT berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'azim." Dan barang siapa yang taat kepada Allah, semua itu kan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena Rasulullah SAW sampaikan, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Intinya sebenarnya bagaimana mereka patuh kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, semoga bisa diambil manfaat darinya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi tambahan amal saleh buat kita semua. Dan kita selalu berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan semoga Allah memberikan petunjuk seluruh pemimpin negara kita ini, ya, dari presiden sampai ke seluruh jajarannya, agar patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga utang negara kita dilunasi oleh Allah dengan kemahamurahannya, ya, dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga Allah menyelamatkan Islam, Muslimin dan Indonesia dari seluruh makar dan fitnah yang diinginkan oleh para pelakunya, dan Allah kembalikan kepada mereka semua tipu dayanya. Teman-teman di YouTube jangan lupa selalu subscribe, like dan juga loncengnya, dan teman-teman di Instagram, Facebook selalu follow untuk memberikan andil ataupun dukungan terhadap dakwah ini. Mungkin begitu saja. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.